Shalom Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Iya, sudah cukup banyak waktu kita diberikan liburan kemarin Lebaran. Bersyukur kalau boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekeluarga. Mari saat ini kita bersama-sama mau menikmati hadirat Tuhan. Ya, kalau kita sudah healing, kita sudah liburan, tentunya kita juga mau menikmati indahnya bersama Tuhan saat ini. Amin. Siapa yang rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus saat ini? Boleh angkat tangannya. Iya. Mari kita bersama-sama, kita bersehati. Kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Saya ajak itu kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku. Biar kita pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu untuk menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu,
Saya ajak untuk kita buka hati, kita menyembah, memuji Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembahmu, saat menyembahmu. Mari nikmati hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan saat ini. Izinkan roh Tuhan bekerja atas kita saat ini. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, mari pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Haleluya. Kami tahu Tuhan, dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan roh kami. Dunia dengan segala keberadaannya Tuhan, dengan segala hal yang ditawarkan Tuhan, tidak akan pernah bisa memuaskan roh kami. Hanya ada satu pribadi yang bisa memuaskan kami, yang bisa memberikan kami damai, yang bisa memberikan kami sukacita, yang bisa memberikan kami kekuatan, yaitu Roh Kudus, Roh-Mu sendiri ya Allah. Dan izinkan kami saat ini Tuhan bersama dengan jemaat-Mu, kami meminta dan memohon dengan segala kerendahan hati kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami haus akan Engkau ya Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya Engkau saat ini sedang bersama dengan kami, sedang berkarya dengan kami saat ini. Dan kami mau nikmati hadirat-Mu lebih lanjut. Dan ini kami mau berikan pujian kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuliakan nama-Mu dengan pujian kami. Mari Bapak Ibu, semua yang percaya dan percaya kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, katakan bersama-sama. Amin. Shalom, shalom, haleluya. Ya boleh sapa kanan kiri. Apa kabarnya? Ya depan belakang, mungkin selama lebaran tidak bertemu. Bersyukur, bersukacita kita bisa kembali lagi ke kota kita, ke rumah tangga kita. Biarlah sukacita itu terus mengalir oleh karena Tuhan. Amin. Ya, masih kuat bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Kita pujikan dengan segenap hati. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan atas kami. Haleluya. Curahkan Roh-Nya atas kita saat terima. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan.
diselamatkan, pasti diselamatkan. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini saat ini. Amin. Haleluya. Amin. Mari bangkitkan roh kita, bangkitkan iman kita, makin kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bimbing hati dan pikiran dengan api urapanmu. Ikut kasihku
silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku, ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku, Engkau kekuatan dalam jiwaku, ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku, ku mau jalan dengan kuasa-Mu, ya Roh Kudus jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku, Engkau kekuatan dalam jiwaku, ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Kami siap terima firman-Mu Tuhan.
Pimpin kami Roh Kudus untuk menerima dengan sukacita, dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu atas kehidupan kami Bapa. Kau Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara serta menuntun kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu, kami bawa pujian, penyembahan serta pengagungan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah pujian, penyembahan kami itu boleh menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Dan Kau sendiri Bapa yang berbicara bagi setiap kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh benar-benar terwujud atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu, dan hamba menyerahkan Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar serta begitu limpah di dalam kehidupan kita. Saat ini saya akan menyampaikan tema mengenai karya Roh Kudus dalam kesatuan tubuh Kristus. Masih berkaitan dengan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita melihat akan karya Roh Kudus yang Tuhan nyatakan, yang melalui Roh Penolong yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh membangun satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bapak yang saya kasih, peristiwa dari pencurahan Roh Kudus itu secara nyata menghasilkan persatuan di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan itu juga yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, untuk kita sebagai orang-orang yang percaya, memiliki satu kesatuan di dalam tubuhnya. Bapak yang saya kasih, kalau kita melihat latar belakang dari hari Pentakosta, hari Pentakosta itu sudah diadakan lebih dari 1000 tahun lamanya. Sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Dalam konteks yang berbeda, bangsa Israel mengadakan akan hari Pentakosta. Pada saat itu umat Israel sedang mengadakan salah satu dari 3 perayaan hari besar yang wajib mereka lakukan. Dan amanat itu diatur di dalam kitab Taurat yang dituliskan di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 16 ayat ke-16 bahwa 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Ini pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini yang dituliskan di dalam kitab Taurat tentang 3 hari raya yang harus umat Israel lakukan di dalam 1 tahun. 3 hari raya besar yang harus mereka lakukan, yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu atau Pentakosta, dan juga hari raya pada pondok daun. Nah, atas dasar dari amanat itu, maka orang-orang yang berlatar belakang Yahudi ataupun juga penganut agama Yahudi yang tinggal di berbagai wilayah yang ada di seluruh dunia ini akan datang ke Bait Allah di Yerusalem, untuk merayakan hari raya 7 minggu sambil membawa persembahannya. Jadi mereka harus datang ke tempat yang ditentukan Tuhan, yaitu di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Mereka datang merayakan hari raya 7 minggu sambil membawa persembahannya. Nah, hari raya 7 minggu ini disebut juga sebagai hari raya Pentakosta. Hari raya 7 minggu atau Pentakosta karena kenapa dikatakan sebagai Pentakosta? Karena pada hari raya ini dirayakan 50 hari sesudah persembahan seberkas jelai pada hari raya roti tidak beragi. Berhubungan antara hari raya roti tidak beragi dengan hari raya 7 minggu. Dan itu dirayakan 50 hari setelah hari raya roti tidak beragi.
Nah, perayaan ini dilakukan untuk menandakan akhir panen dan permulaan persembahan hulu hasil menurut musim, yaitu yang harus dilakukan oleh umat Israel pada waktu ini. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa pada waktu itu banyak orang dari berbagai bangsa dan berbagai bahasa ada di kota Yerusalem pada saat itu. Ya, banyak orang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya 7 minggu. Tapi saya kasih, sekalipun sebagian besar dari mereka ini adalah orang-orang yang berdarah Yahudi, namun mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Mereka mempergunakan bahasa yang berbeda-beda dalam berkomunikasi, dan bahasa itu menyesuaikan daerah di mana mereka tinggal. Ya, meskipun mereka orang Yahudi, mereka tidak berbicara dalam bahasa Yahudi, tetapi mereka berbicara sesuai dengan tempat di mana mereka tinggal selama ini. Ya, firman Tuhan katakan ada yang tinggal di Partia, ada yang tinggal di Libya, ada yang tinggal di Media, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Kreta, ada yang tinggal di Arab, dan juga ada yang tinggal di Roma, dan juga di kota-kota lain yang ada di seluruh dunia. Ya, sekalipun mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi. Ya, dan mereka ini berbicara sesuai dengan bahasa di mana mereka tinggal. Ya, contohnya seperti kita. Ya, misalnya ada orang Indonesia yang keturunan Tionghoa. Ya, namun hanya sebagian saja yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Ya, karena menyesuaikan dengan daerah yang di mana mereka tinggal. Ya, sebagian dari orang Tionghoa kan hanya bisa berbahasa Indonesia, bahkan lebih fasih berbahasa Jawa daripada berbahasa Mandarin. Nah, begitu juga yang terjadi pada waktu itu. Ya, meskipun mereka orang-orang yang berlatar belakang Yahudi atau keturunan Yahudi, tetapi mereka tidak fasih dalam menggunakan bahasa Israel di mana mereka berasal. Nah, tetapi satu hal yang luar biasa, ketika Roh Kudus dicurahkan atas para murid, ya, para murid ini menerima urapan dari kuasa Roh Kudus, sehingga mereka tiba-tiba bisa berbahasa asing yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Ya, di situ dituliskan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ya, dikatakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkatalah, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Inilah yang mereka dengar ketika para rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus. Rasul-rasul itu mulai memuji, mulai menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa lain. Ya, bahasa yang orang lain ketahui, tetapi para murid-murid sendiri itu tidak mengetahui. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bahasa asing yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sebetulnya ada dua macam. Ya, yang dikatakan oleh Alkitab itu bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa asing. Nah, yang pertama, bahasa yang dimaksud oleh Alkitab adalah glosolalia. Dikatakan sebagai glosolalia, yaitu satu bentuk ucapan yang tidak secara langsung itu bersinggungan, ya, dengan bahasa yang dikenal di dunia ini. Itu artinya glosolalia itu tidak dimengerti oleh pembicara maupun pendengar. Ya, ini kategori yang pertama dengan yang dimaksud sebagai bahasa lain atau bahasa asing di dalam Alkitab. Ya, yang pertama adalah glosolalia. Lalu yang kedua adalah senolalia. Ya, senolalia ini menunjuk kepada seseorang yang berbicara di dalam bahasa yang belum pernah dipelajarinya. Ya, artinya pembicara berbicara dalam bahasa pendengar, di mana pembicara itu tidak atau belum pernah mengetahui bahasa pendengar itu. Ya, meskipun mereka para rasul tadi itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa di mana pendengar-pendengar itu berasal, sehingga
orang-orang yang berasal dari daerah itu bisa mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh para rasul. Meskipun para rasul sendiri tidak mengetahui ya bahasa ataupun arti dari kata-kata yang diucapkannya. Itu yang dimaksudkan dengan senolalia. Ya, jadi pada saat itu para rasul atau para murid menerima urapan senolalia dari Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga penyembahan yang mereka naikkan atau mereka ucapkan itu dapat berupa bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Nah, Bapak saya kasih momen inilah yang kini kita peringati sebagai hari Pentakosta di masa kini. Dengan konteks yang berbeda, yaitu dalam hal pencurahan Roh Kudus pertama kalinya untuk memperlengkapi orang-orang yang percaya setelah Yesus naik ke surga. Ya, jadi Pentakosta yang kita peringati atau kita rayakan sekarang ini konteksnya adalah tentang pencurahan Roh Kudus pertama kalinya atas orang-orang percaya. Ya, dan itu diberikan Tuhan setelah Yesus Kristus itu naik ke dalam kerajaan surga. Nah, saat ini kita akan bersama-sama melihat ya beberapa dampak dari karya Roh Kudus di dalam kesatuan tubuhnya. Ya, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Beberapa dampak yang dilakukan oleh Roh Kudus atau karya Roh Kudus di dalam kesatuan tubuh Kristus, yang pertama adalah karya Roh Kudus itu dapat mempersatukan. Karya Roh Kudus dapat mempersatukan. Roh Kudus dapat mempersatukan meskipun orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Tetapi Roh Kudus dapat mempersatukan mereka semua. Bapak Ibu sekalian, Ensiklopedia mencatat bahwa bangsa Indonesia itu menduduki peringkat kedua bahasa lokal terbanyak di dunia. Ya, jadi Indonesia itu punya bahasa lokal terbanyak kedua di dunia. Jumlah bahasa lokal yang ada di Indonesia saat ini yang tercatat adalah sebesar 718 bahasa. Ya, 718 bahasa lokal yang ada di negara kita Indonesia. Itu aja masih nomor 2. Ya, yang nomor 1 siapa? Yang nomor 1 itu negara tetangga kita. Ya, Papua Nugini. Papua Nugini itu punya bahasa lokal sebanyak 840 bahasa lokal. Ya, jadi Papua Nugini itu lebih banyak dari bahasa lokal yang ada di Indonesia. Ya, padahal luas wilayahnya jika dibandingkan dengan bangsa kita memang terpaut cukup banyak. Ya, Papua Nugini kan tidak terlalu besar. Ya, sebagian dari Pulau Irian Jaya itu Papua Nugini. Ya, tetapi mereka punya 840 bahasa lokal yang ada di negara mereka. Indonesia masih nomor 2. Nah, di sini kita melihat ya bahwa bahasa itu punya peranan yang sangat penting di dalam membangun kesatuan. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, awal mula dari manusia itu terpisah-pisahkan dan terpecah belah adalah karena perbedaan bahasa. Yaitu pada saat Tuhan mengacaukan balaukan bahasa manusia di dalam peristiwa pembangunan Menara Babel. Ya, sebelum Menara Babel itu dibangun, manusia itu berbicara dengan satu bahasa. Ya, sehingga dengan mudah mereka bisa mengerti satu dengan yang lain. Tetapi ketika mereka dilihat Tuhan sedang membangun menara yang menjulang tinggi melebihi awan-awan di langit, Tuhan mulai mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dan akhirnya mereka terpecah belah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, bahasa menjadi satu faktor yang sangat penting untuk kita bisa membangun sebuah kesatuan. Karena dengan bahasa kita dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, yang selanjutnya, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, para murid dapat berbicara dengan bahasa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Ya, tadi dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 dan 4, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Ini yang terjadi. Ya, ketika Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan mereka dan hidup para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tiba-tiba bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mereka katakan. Nah, para murid pada waktu itu berkata-kata dalam beberapa bahasa para pendatang yang sedang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ya, mereka yang datang untuk merayakan hari raya 7 minggu. Mereka asalnya dari berbagai wilayah dan mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Tetapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka mendengar para rasul itu mengucapkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus, dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti di tempat asal mereka. Dan setelah peristiwa itu, mereka juga mendengar Rasul Petrus itu berkhotbah mengenai kebangkitan Yesus. Dan pada waktu itu ada 3.000 orang yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Karena mereka menerima Injil keselamatan dan mereka percaya akan Yesus yang datang ke dalam dunia, mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga mereka memberikan diri mereka dibaptis sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga kita boleh melihat saat ini ada orang banyak yang berbeda-beda latar belakang, daerah tinggal dan bahasanya itu dipersatukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Roh Kudus, kepada Yesus melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Ya, di mana kita melihat mereka boleh dipersatukan sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Meskipun bahasa mereka berbeda-beda, kuasa Roh Kudus bekerja melalui para rasul dapat kembali mempersatukan mereka sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Ya, tidak hanya secara jasmani tetapi secara rohani. Ya, mereka punya satu bahasa, yaitu bahasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus mempergunakan bahasa yang baru itu sebagai salah satu instrumen dalam membangun kebersamaan, mempersatukan dan juga mengikat mereka di dalam kesehatian. Ya, sehingga mereka benar-benar dibangun, mereka benar-benar dibentuk, mereka benar-benar dijadikan menjadi bagian dari tubuh Kristus yang benar-benar satu. Dan melalui peristiwa Pentakosta ini kita juga diingatkan sebagai anak-anak Tuhan bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari di dalam kehidupan kita itu adalah karunia Tuhan dan kita dapat menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, tentunya kita harus bijaksana di dalam mempergunakan ucapan-ucapan kita. Agar apa yang kita ucapkan, agar apa yang kita katakan itu bukan bersifat untuk memecah belah, tidak memprovokasi dan juga tidak mengadu domba. Namun apa yang kita sampaikan itu menjadi satu perkataan, sesuatu yang membangun, sesuatu yang menasihati, sesuatu yang memotivasi, dan juga sesuatu yang menyemangati di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Karya Roh Kudus yang mempersatukan ini penting, ya agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus, namun akan semakin memperkokoh tubuh Kristus. Karena satu dengan yang lain akan saling membantu, satu dengan yang lain akan saling menopang, dan satu dengan yang lainnya akan menganggap bahwa orang lain itu menjadi yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, sehingga tubuh Kristus boleh bersama-sama kita bangun menjadi kesatuan yang utuh untuk kita bersama-sama dapat memuliakan akan nama Tuhan. Itu hal yang pertama, bahwa meskipun mereka berbeda-beda bahasa, tetapi karya Roh Kudus dapat mempersatukan mereka. Karya Roh Kudus yang kedua adalah karya Roh Kudus yang mengubahkan hidup. Ya, dampak dari karya Roh Kudus adalah karya Roh Kudus yang mengubahkan hidup. Peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ini pada waktu itu merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan seluruh penduduk yang ada di kota Yerusalem. Karena dari peristiwa ini muncul satu kegerakan rohani yang luar biasa. Bagaimana Injil yang pada waktu itu hanya didengar oleh orang-orang yang ada di kota Yerusalem atau di Israel hanya pada waktu itu menyebar ke seluruh dunia. Sehingga semua orang boleh menerima keselamatan yang Tuhan janjikan bagi manusia. Terjadi satu kegerakan rohani yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan,
peristiwa turunnya Roh Kudus ini sebenarnya sudah dijanjikan Yesus di malam terakhir sebelum ia ditangkap dan kemudian disalibkan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu." Ya, satu Roh penolong, satu Roh kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana dunia tidak bisa melihat dan dunia tidak mengenal siapa Roh Kudus itu. Tetapi kita bisa mengenal Roh Kudus, karena apa? Roh Kudus itu ketika dicurahkan di dalam kehidupan kita, dia akan menyertai kehidupan kita dan tinggal di dalam kehidupan kita semua. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari ya kepada para murid-muridnya. Dan pada saat itu, selama dalam rentang 50 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan, ya 40 hari Tuhan Yesus ada di dunia ini, menampakkan diri bahwa dia benar-benar bangkit. Kemudian para murid berkumpul bersama-sama di Yerusalem selama 10 hari dan kemudian mereka menerima lawatan Roh Kudus. Nah, dalam rentang 50 hari tersebut, sebetulnya para murid yang berkumpul itu sedang merasa ketakutan. Ya, para murid itu setelah Yesus bangkit, mereka seakan-akan seperti kehilangan penuntun, pemimpin mereka. Ya, karena Yesus yang selama ini mereka ikuti selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi ini, ya, mati disalibkan. Ya, meskipun mereka percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, tetapi Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Ya, sehingga para murid ini merasa takut, merasa khawatir dengan kehidupan mereka. Lalu apa yang terjadi? Ya, mengapa para murid-murid itu merasa khawatir dan takut? Seorang rohaniawan yang namanya Teguh Santoso berkata, penyebab para murid-murid merasa takut itu seperti ini. Bila sang guru saja bisa mereka bunuh, maka ancaman serupa juga akan berlaku bagi para murid dan juga pengikut-pengikutnya. Ya, jadi kalau Yesus sebagai guru mereka itu bisa mereka salibkan dan mereka bunuh, ya, hal yang sama juga akan bisa terjadi kepada para murid-muridnya dan juga para pengikut-pengikutnya. Itulah sebabnya kenapa para murid-murid Yesus dan para pengikut Yesus pada waktu itu merasa sangat ketakutan. Nah, namun hal itu akan berubah secara luar biasa. Ya, berbalik 180 derajat setelah mereka mengalami lawatan Roh Kudus atas diri mereka, atas hidup mereka. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, melawat kehidupan mereka, ya, hidup mereka berubah secara luar biasa. Para murid yang sebelumnya merasa ketakutan, mereka berubah menjadi berani untuk menanggung segala resiko. Bahkan mereka rela mati demi mempertahankan iman mereka. Dari orang yang tadinya ketakutan, dari orang yang tadinya bersembunyi tidak ingin diketahui oleh orang lain kalau mereka adalah pengikut Yesus, ya, setelah mereka menerima Roh Kudus kehidupan mereka, memenuhi kehidupan mereka, maka kehidupan mereka menjadi berubah. Menjadi orang-orang yang berani mempertahankan iman mereka, ya, bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Sebagai contoh Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika Yesus ditangkap. Namun setelah dia mengalami jamahan dan lawatan Roh Kudus di dalam hidupnya, dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan luar biasa dan punya keberanian untuk memberitakan Injil. Bahkan dia rela mati sebagai seorang martir. Begitu juga dengan murid-murid Yesus yang lain. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka pergi ke seluruh dunia ini untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan sebagian besar dari mereka juga mati sebagai martir karena mereka mempertahankan iman mereka akan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Bapak Ibu sekalian, salah satu tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah adanya perubahan yang hidup yang bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi orang lain.
Ya ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidupnya pasti berubah. Ya, dan hidupnya itu bisa dinikmati, yang menjadi berkat buat orang lain. Ya, jadi bila Roh Kudus melawat hidup seseorang, hidupnya pasti berubah. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang dicurahkan kepada manusia, kepada kita untuk menjadi penolong. Roh Kudus yang akan memimpin kita, menghibur, dan menjadi sahabat yang setia bagi kita semua. Itu merupakan pewujudan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan meskipun secara fisik Yesus Kristus tidak ada di dalam dunia ini, tetapi Dia berikan Roh-Nya untuk menuntun kita, untuk memimpin kita, untuk menolong kita, dan menjadi sahabat yang setia dalam setiap keadaan yang kita alami. Bapak yang saya kasih, di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, meskipun saat ini kita melihat bahwa angka penyebaran COVID memang sudah sangat turun drastis, tetapi kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi atas masa depan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, ya, kita perlu untuk dapat saling memberi penguatan satu dengan yang lain. Kita dapat saling memberi semangat dan juga memberi pengharapan, ya, secara khusus kepada saudara-saudara seiman kita dan secara umum kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita perlu memberikan kepada mereka penguatan, memberi semangat, memberikan akan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Ya, bahwa secara khusus kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang selalu akan terus memelihara kehidupan kita. Ya, yang terus akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Ya, firman Tuhan berkata, bunga-bunga di padang itu didandani Tuhan secara luar biasa, meskipun umurnya tidak lama. Ya, 3 hari 4 hari bunga itu bisa dinikmati keindahannya, tapi setelah itu layu, gugur, dan tidak pernah diingat orang lagi. Tetapi kita menjadi biji mata Tuhan yang begitu berharga, yang dijaga itu secara luar biasa. Ya, masakan hidup kita itu tidak lebih baik daripada bunga-bunga di padang dan burung-burung di udara. Kita jauh lebih berharga dari mereka semua. Dan kita juga pasti percaya akan penyertaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh selalu menerima kekuatan yang baru dari Tuhan, menerima semangat dan juga pengharapan yang dimana kita bisa tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ada sebuah kabar kematian dari seorang pendeta muda, ya, dan jemaatnya itu besar, kira-kira 15.000 orang. Ya, satu gereja besar yang ada di Amerika Serikat. Ya, tetapi kabar kematian seorang pendeta muda di bulan September 2019 ini sangat menggemparkan negara Amerika pada waktu itu. Ya, pendeta terkenal, gembala yang punya 15.000 jemaat itu menjadi topik trending yang pada waktu itu menjadi headline di surat kabar yang ada di Amerika. Ya, pendeta tersebut juga merupakan seorang konsultan kesehatan mental dan pendiri program bantuan bagi orang yang depresi bernama Anthem of Hope, justru tewas karena bunuh diri. Ya, dia menembak kepalanya dengan sebuah pistol, dia bunuh diri. Padahal dia konsultan kesehatan mental dan juga dia punya yayasan untuk membantu orang-orang yang depresi. Ya, tetapi dia sendiri matinya bunuh diri. Ya, ini merupakan satu kejadian yang sangat tragis. Ya, dia membantu orang-orang yang mau bunuh diri tetapi dia sendiri bunuh diri. Ya, kurang apa? Ya, jemaat besar, ya punya segalanya, ya, karirnya sukses, ya, jadi konsultan kesehatan mental, tetapi dirinya sendiri mati bunuh diri. Ya, hal ini menunjukkan bahwa saat ini kita sangat membutuhkan akan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang memberikan kepada kita iman, Roh Kudus yang memberikan kita satu pengharapan, Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita tuntunan. Ya, di saat kita merasa jalan kehidupan kita itu buntu, di saat kita merasa jalan hidup kita itu sudah tidak ada lagi harapan, kita perlu Roh Kudus
yang akan menolong diri kita. Ya meskipun Yesus secara kasat mata tidak terlihat, tetapi Roh Kudus itu dikatakan firman Tuhan, Dia menyertai kehidupan kita dan Dia tinggal di dalam diri kita. Bapak yang saya kasih, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan selalu menyertai dan menuntun kita agar hidup kita sejalan dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Roh Kudus sebagai Roh penolong itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan mau membuka dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita perlu meyakini, kita perlu percaya, ya, bahwa Roh Kudus itu diberikan, ya, kepada semua orang. Asal kita mau percaya, kita mau membuka diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, Roh Kudus itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ya jangan sampai kita memiliki pola pikir bahwa Roh Kudus itu hanya diberikan kepada mereka yang punya jabatan gerejawi. Orang-orang yang melayani di gereja, orang-orang yang aktif di gereja. Ya, Tuhan berikan Roh Kudus itu tidak hanya bagi mereka. Tuhan berikan Roh Kudus bagi semua orang. Ya mereka, asal mereka mau percaya, asal mereka mau membuka dirinya dan membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa untuk kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat realita yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana tekanan hidup yang begitu berat, ya kita perlu Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah putus asa, tidak mudah putus semangat, tidak mudah kehilangan harapan. Karena kita punya Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita semua merindukan, ya akan Roh Kudus itu boleh masuk di dalam hati kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi kehidupan yang diubahkan Tuhan, hidup yang boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap rencana, setiap kehendak Tuhan itu boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Ya marilah kita sadari bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan dan karya Roh Kudus atas hidup kita, sehingga kita boleh tetap bersatu. Ya kita tidak lari meninggalkan iman kita, tetapi kita boleh semakin kuat di dalam iman kita yang menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian, datang Roh Kudus kau kurindu. Dan dengan minyak yang baru Tuhan boleh selalu mengurapi kehidupan kita. Kuasanya boleh mengalir dan memulihkan kehidupan kita semua. Mari saya undang Bapak bisa beri bersama-sama. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Untuk Roh Kudus itu boleh bertahta atas kehidupan kita. Datang Roh Kudus kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubahi. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubahi. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, berkati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya Tuhan. Kirata karararararase. Mari kita yang merindukan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Atau saat ini kau sedang membutuhkan minyak yang baru, urapan yang baru, yang disegarkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Biar Roh Kudus itu benar-benar tercurah di dalam kehidupan kita semua. Roh Kudus disediakan bagi setiap orang percaya yang mau membuka hatinya, yang mau memberi dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudusnya di akhir zaman ini untuk memperlengkapi kehidupan kita, untuk mengubahkan kehidupan kita. Di tengah situasi dunia yang semakin sulit ini, kita perlu Roh Tuhan menuntun kehidupan kita saat ini. Maka kita yang mau merindukan Roh Kudus, mari kita mulai angkat suara kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kira papa sigara takara para wasika digara rara takara para warasikia nara. Curahkan Roh-Mu Tuhan di atas jemaat-Mu saat ini Tuhan. Lawan mereka satu persatu dalam nama
Tuhan Yesus. Kau terima Roh Kudus dalam hidupmu. Hidupmu dimubahkan, hidupmu dipenuhi Roh Kudus, dan kau tidak akan sama lagi. Kau akan mengalami zaman lawatan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Kira Bapa Sikara Takara Barawa Sikara Barawa. Kira Bapa Sikara Takara Barawa Sikara Barawa. Setiap hati yang merindukan akan lawatan-Mu Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Kira masih kira para masih kira para kira para. Sekara takara para wasikiara takara sekara. Oh yeah. Lawatan-Mu Tuhan, Kau curahkan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau anugerahkan bagi setiap orang yang rindu dan membuka hatinya untuk Engkau Bapa. Dan biar Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami, untuk mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami mulai menerimakan bahasa yang baru, bahasa roh, bahasa surga yang Tuhan karuniakan buat setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memenuhi kehidupan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, memberikan minyak yang baru, urapan yang baru setiap hari dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan hari lepas hari boleh semakin berkenan dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat ini. Dan Kau juga memberkati Tuhan buat setiap kami yang pagi hari akan bersama-sama mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, di mana kami boleh mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapa. Kasih dan pengorbanan untuk menebus kami dari dosa, sehingga kami boleh diselamatkan dan menerima bagian di dalam kerajaan-Mu yang mulia ya Bapa. Engkau memberkati buat setiap kami Tuhan, dengan firman yang boleh Hamba bagikan pada saat ini, dan mempersiapkan hidup kami Tuhan, untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bapak bisa duduk kembali, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya boleh mengundang para petugas perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saat ini kita boleh mengingat akan pengorbanan Yesus yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pada malam terakhir di Loteng Yerusalem, Tuhan bersama dengan murid-murid yang mengadakan perjamuan yang terakhir. Di sana Yesus mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil perjamuan dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Allah Bapa memberikan kepada kita Yesus Kristus untuk mati dan menghapus dosa kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mengambil bagian di dalam persidangan tubuh dan darah Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, sebelum kami mengambil perjamuan kudus pada saat ini, Kau menyucikan dan menguduskan kami semua, melayakkan kami Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dan juga setiap pelayan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan, dan kami boleh menerima kuasa kebangkitan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kami semua. Dan dengan iman dan percaya kita terima tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dengan iman kita ambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Inilah tubuh yang telah terpecah bagi kita dan darah yang tercurah bagi kita semua, yang akan menyucikan hidup kita semua dan menebus akan dosa-dosa kita. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat. Mari kita membagi diri bersama-sama. Urapan-Mu mengubah hidup.
nikmati hadirat-Mu, jamalah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Dan sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya, mari kita bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus dan diampuni Tuhan di atas kayu-nya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus yang telah dimeteraikan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita semua, dan dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanannya bagi kita semua, buat anugerahnya yang telah tercurah dalam kehidupan kita semua, dan buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi kami semua Tuhan. Dan lewat perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita boleh menerima kuasa, kita boleh menerima mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kuasa maut sudah dikalahkan, dan kita boleh menerima anugerah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita percaya Yesus yang sudah naik ke surga akan memberikan Roh Kudus-Nya nyata di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga kita tidak pernah sendiri menjalani kehidupan kita di dunia ini, tetapi kita punya Roh Penolong yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita semua. Itu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sungguh satu anugerah yang besar kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak binasa di dalam kekekalan api neraka, tetapi kami punya satu pengharapan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kami semua, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, tempat di dalam kerajaan surga yang mulia, tinggal bersama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang kami percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat ini, untuk kami boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala derita dosa kami Tuhan, sehingga menggantikan kami Tuhan dan menebus akan setiap dosa-dosa kami Tuhan, sehingga boleh diselamatkan, disucikan dan dikuduskan untuk layak tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan Bapak Ibu duduk kembali, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yohan Bupati Immanuel yang akan menyampaikan pengumuman pada saat ini. Menghapuskan segala dosaku, rindu Yesus, menyembuhkan segala sakitku, kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuh, amin. Yang susah Dia hidupkan, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Untuk pengumuman kami persilakan kepada Bapak Pendeta Pembantu Yohan Immanuel. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Informasi pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 22 Mei 2022 akan diadakan jam 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Budiman. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Pengumuman berikutnya sehubungan dengan akan diadakannya acara ibadah dan perayaan ulang tahun GPI Semarang Indah yang ke-17 pada bulan Juli yang akan datang. Berikut kami sampaikan anggaran dana untuk acara tersebut, yaitu sebesar Rp13.500.000 dengan perincian yang dapat dilihat di layar LCD. Ada perinciannya, saudara. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pendanaan untuk acara ini, Bapak Ibu dapat memberikan partisipasinya melalui amplop persembahan khusus ulang tahun gereja. Kemudian pengumuman berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Kemudian kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan berikutnya setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kesempatan yang Kau berikan, kami bisa bersekutu bersama-sama baik secara onsite maupun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang kiranya boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah hingga 100 kali ganda. Bapak Surgawi, sebentar kami mau akhiri ibadah kami dan kami berdoa Engkau curahkan berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin, haleluya.